Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sedang hangat diperbincangkan. Masa depan rupiah. Setelah Indonesia bergabung dengan BRICS, seperti yang kita ketahui, Indonesia baru saja resmi bergabung dengan BRICS pada 1 Januari tahun 2024. Ini adalah momen bersejarah yang membuka babak baru bagi perekonomian Indonesia. Tapi tunggu dulu, sebenarnya apa sih BRICS itu? BRICS adalah kelompok negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Dan sekarang, dengan masuknya Indonesia bersama 5 negara lainnya, BRICS telah bertransformasi menjadi BRICS Plus. Nah, yang jadi pertanyaan besar, bagaimana nasib rupiah kita setelah bergabung dengan BRICS? Mari kita bahas satu persatu dampak positifnya. Oke. Pertama, bergabungnya Indonesia ke BRICS membuka peluang besar untuk perdagangan menggunakan mata uang lokal, yaitu rupiah. Bayangkan, kita bisa bertransaksi langsung menggunakan rupiah dengan negara-negara BRICS tanpa harus bergantung pada dolar Amerika Serikat. Ini bisa mengurangi tekanan terhadap rupiah dan memperkuat posisinya di pasar global. Kedua, BRICS New Development Bank atau NDB bisa menjadi sumber pendanaan alternatif bagi Indonesia. Bank ini memiliki modal dasar sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat dan bisa mendukung proyek-proyek infrastruktur kita. Tidak hanya itu, NDB juga menerbitkan obligasi dalam mata uang lokal negara anggotanya. Ketiga, kerjasama dalam BRICS membuka akses pasar yang lebih luas. Total populasi negara BRICS Plus mencapai 3,5 miliar jiwa atau sekitar 45% populasi dunia. Ini adalah pasar yang sangat besar untuk produk-produk Indonesia. Tapi tentu saja, ada tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah bagaimana memaksimalkan peluang ini di tengah persaingan dengan negara BRICS lainnya. Indonesia harus terus meningkatkan daya saing dan kualitas produknya. Bicara soal masa depan rupiah, bergabungnya Indonesia ke BRICS bisa menjadi momentum untuk memperkuat fundamental ekonomi kita. Dengan diversifikasi mitra dagang dan sumber pendanaan, ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat bisa berkurang secara bertahap. Bank Indonesia juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk mendukung penguatan rupiah dalam kerangka BRICS. Mulai dari pengembangan sistem pembayaran lintas negara, hingga kerjasama swap bilateral dengan bank sentral negara BRICS lainnya. Yang menarik, BRICS sedang mengembangkan mata uang bersama untuk transaksi internasional. Meskipun ini masih dalam tahap kajian, Indonesia bisa mengambil peran aktif dalam pembentukannya. Bayangkan jika suatu hari nanti, rupiah menjadi salah satu mata uang yang diperhitungkan dalam sistem keuangan global. Lantas, apa yang bisa kita harapkan ke depan? Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, rupiah memiliki potensi untuk tumbuh lebih kuat. Namun, ini semua tergantung pada bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada. Pemerintah perlu terus mendorong ekspor dan investasi, meningkatkan produktivitas, serta menjaga stabilitas ekonomi makro. Kita juga perlu mengoptimalkan kerjasama dengan negara BRICS lainnya, terutama dalam pengembangan teknologi dan inovasi. Yang pasti, masa depan rupiah setelah bergabung dengan BRICS terlihat menjanjikan. Meskipun perjalanan masih panjang, langkah ini bisa menjadi titik balik bagi penguatan ekonomi Indonesia di kancah global. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah bergabungnya Indonesia ke BRICS akan membawa angin segar bagi rupiah kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang tertarik dengan ekonomi. Sampai jumpa di video berikutnya.